kalian terpikir untuk menjadi seorang sales, bertemu dengan orang-orang baru, meeting sama klien, terus mencari opportunity, sampai project itu close dan kalian mendapatkan PO gitu. Mungkin bagi sebagian orang, sales itu dianggap sebagai pekerjaan yang sebelah mata, kayak kurang prestisius gitu. Terus juga kayak apaan sih sales gitu, kurang skill kayak gitu. Terus kayak aduh kerjanya kayak nongkrong melulu, ada di kafe, nggak di kantor kayak gitu kan. Padahal yang memang betul-betul kerja gitu kan. Jadi kerja berasa hangout seperti itu. Ya itulah yang dulu aku rasakan saat pertama kali mengawali karir di dunia sales atau account eksekutif. Jadi setelah graduate gitu kan dari S1 itu aku sebar aja gitu CV aku, ke apply ke segala macam company kayak gitu. Terus finally gitu I got opportunity dari perusahaan IT, posisi sales management trainee gitu. Jadi kayak awalnya juga kayak aduh sales gitu kan, kayak aku tuh nggak bisa membayangkan nanti seperti apa gitu. Tapi di dalam lubuk hati aku itu kayak excited aja gitu. Ya udahlah, namanya juga masih ya zero experience gitu kan. Jadi ya aku sadar gitu kan, nggak bisa muluk-muluk gitu ingin langsung mendapatkan posisi bagus atau dapetin kayak salary yang langsung tinggi gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi ya aku terima-terima aja gitu apa my destiny di depan mata gitu. Akhirnya udah aku jalanin, aku join di perusahaan tersebut gitu, sampai akhirnya ya malah melintang di dunia account management, ketemu sama berbagai orang dengan karakteristik, level, jabatan, hobi yang macam-macam gitu. Dan itu suatu pengalaman seru yang kayaknya kalau misalkan aku nggak masuk di dunia sales itu kayaknya aku nggak akan bisa menemukan pengalaman itu. Ya mungkin bisa jadi ini suatu cara Tuhan untuk berikan aku pelajaran nilai-nilai kehidupan dari sudut peran aku sebagai seorang sales. Dan di kesempatan ini aku mau sharing 1001 manfaat pernah menjadi seorang sales, which is banyak banget gitu kan. Jadi aku bilang 1001 manfaat. Saat yang pertama itu punya ketahanan mental yang kuat gitu. Ya namanya juga kita kerja sama manusia gitu. Kita menghadapi clients, menghadapi manusia gitu kan, yang which is bukan mesin, bukan robot yang bisa diotak-atik gitu, tapi kita menghadapi seseorang yang punya rasa gitu. Jadi dan kita pun nggak tahu gitu moodnya dia ketika berhadapan sama kita, apakah dia lagi happy, lagi seneng gitu, atau jangan-jangan lagi bad mood gitu kan. Jadi tapi kita harus berhadapan sama dia gitu kan. Nah itu pun harus ada skill dan strategi bagaimana sih kita bisa compromise dengan situasi itu. Jadi sebagai sales itu ya kita harus berani untuk menghadapi complaints kayak gitu, menghadapi banyak penolakan itu hal yang biasa gitu. Jadi kalau jadi jangan sampai begitu ada penolakan langsung drop, langsung kayak mental health-nya terganggu gitu, itu enggak banget sih. Pertama kali meeting, pertama kali mendapatkan first impression tuh alhamdulillahnya gitu, aku tuh nggak pernah sih, belum pernah mengalami penolakan gitu. Mungkin penolakan itu terjadi ketika kita memang sudah present, atau mungkin dari segi harga itu kita memang kurang masuk sama budgetnya dia gitu. Tapi kalau untuk first meeting ini seru sih menurut aku. Gimana caranya kita tuh harus bisa mempresentasikan diri kita, mempresentasikan versi diri kita yang terbaik di depan klien. Itu hal yang seru menurut aku, karena kita jangan sampai tidak mendapatkan kesan pertama yang memukau gitu, yang menginterest gitu. Itu poin penting sih menurutku. Nah itu serunya gitu. Dan juga kalau misalkan nextnya kayak kliennya ada penolakan, dan itu juga mungkin terjadi karena banyak hal gitu. Mungkin karena budgetnya dia belum ada, anggarannya yang memang belum direncanakan kayak gitu, mungkin planningnya buat tahun depan kayak gitu. Makanya jangan sampai kalau ada penolakan tuh lost contact gitu, karena bisa jadi itu ada projectnya tapi di tahun depan atau di quarter depan gitu, atau setelah manajemennya berganti kayak gitu. Jadi semakin ditolak itu jangan makin nyerah gitu, tapi semakin ditolak ya justru harus makin penasaran, makin gigih, makin bertekad sampai dapetin projectnya kayak gitu sih. Terus mungkin juga sebagai sales gitu, kita seringkali harus
mengkontrol keadaan di depan clients gitu. Jadi ya mungkin di internal manajemen kita itu masih kasak kusuk membuat decision, dan sementara kita yang sebagai frontliner di depan clients itu harus bisa tanggap menghadapi clients yang kita kayak uji nyali. Itu butuh energi yang lumayan tricky juga gitu. Artinya ya secara alami pun itu akan terbentuk yang namanya pure empowerment alami gitu. Jadi pasti dengan kepepet itu, masa situasi yang memungkinkan kita untuk memberdayakan segala macam power kita gitu, maksudnya kayak ya kita memberdayakan segala macam kemampuan kualitas diri kita di depan clients untuk menghandle situasi di saat itu, dan itu sangat membutuhkan mentality yang kuat gitu, dan itu lama-lama akan terasah dan kalian akan menemukan polanya sendiri. Dan yang kedua itu adalah manfaat yang tak ternilai juga menurut aku, karena di dunia sales gitu kita dituntut memang untuk mengenal banyak orang gitu. Jadi secara nggak langsung ini bisa menambah atau memperluas relasi dan networking kita gitu. Jadi kita akan sering ketemu dengan orang dengan berbagai level jabatan dari instansi yang berbeda-beda maupun dari industri yang berbeda-beda pula gitu. Dan hal ini tuh menambah ilmu pengetahuan buat kita juga gitu, karena dari sini kita juga jadi tahu gitu, oh ternyata karakter seseorang di level tertentu itu beda-beda ya, dan sesuatu yang ingin mereka dengarkan juga berbeda-beda ya kayak gitu. Jadi kita harus siap di segala kondisi, artinya dari segi penampilan dan knowledge itu memang harus proper gitu. Ketika kita bertemu dengan tipikal orang, si bapak A, si ibu A dari industri mana gitu, kita bisa kasih obrolan-obrolan yang menarik buat dia gitu, untuk bisa engage ke mereka gitu, karena namanya networking ini akan sangat bermanfaat buat masa depan kita juga. Dengan relasi yang banyak ini bisa jadi kekuatan word of mouth gitu, jadi memungkinkan produk kita atau solusi yang kita bisa lakukan itu bisa dikenal oleh jangkauan yang lebih luas lagi kayak gitu. Lalu yang ketiga yang gak kalah memberikan manfaat luar biasa, yaitu dengan kita sering bekerja sama dengan manusia, kita jadi mengetahui tipikal-tipikal kepribadian mereka gitu. Jadi itu bisa mempertajam ilmu humaniora kita juga. Jadi kita dari karakter manusia A sampai B, C, D, E gitu, kita jadi tahu gitu how to handle people gitu. Jadi semakin kita mengenali orang lain, semakin juga kita mengenali diri sendiri, karena kita harus bisa juga mengasah diri kita untuk lower our ego gitu. Karena ketika kita berhadapan sama clients gitu kan, kita nggak boleh lah ego kita lebih tinggi dari dia gitu. Jadi tapi relationshipnya harus tetap dijaga gitu. Jadi itu adalah challenge tersendiri buat kita. Lalu berikutnya, manfaat keempat yang gak bisa dibeli gitu, maksudnya tak terhingga menurut aku, itu adalah manfaat kita jadi memperoleh knowledge, pengetahuan, wawasan khususnya akan industrial knowledge dan juga organization people gitu. Karena misalnya di tempatku ya, misalkan aku nih kayak pengalaman di sales B2B IT and technology gitu, setiap kali aku presentasi sebelum memulai implementasi software gitu ya, pasti kita melakukan kayak gathering requirements, mencocokkan internal business process yang ada di customer dan juga dengan produk atau solusi aplikasi yang kita miliki kayak gitu kan. Nah dari situ itu aku menambah ilmu baru gitu akan internal business process di setiap industri dan industri lainnya gitu. Jadi aku jadi tahu nih, oh ternyata di industri construction gitu atau di government atau di BUMN internal proses bisnisnya seperti ini ya gitu, dan itu kita jadi tahu gitu. Selain itu juga kita tahu people in organization-nya gitu, karena kita harus tahu nih bagaimana cara masing-masing organization itu mengambil keputusan gitu, siapa yang membuat decision makernya, siapa influencernya, bagaimana rules prosesnya, itu jadi kita jadi mengerti gitu loh.
Lalu yang kelima, manfaat yang tidak perlu diragukan lagi itu adalah income yang menarik gitu. Jadi seorang sales itu punya salary package yang menarik gitu, yang disesuaikan juga dari hasil kinerja yang dia berikan gitu. Karena pekerjaan ini adalah result based gitu. Jadi semakin besar revenue penjualan yang dihasilkan, semakin besar juga atau semakin kaya juga uang yang bisa dia dapat kayak gitu. Jadi punya ada commission, ada juga bonus atau tiering compensation kayak gitu, macam-macam sih modelnya. Lalu berikutnya, manfaat yang begitu berharga juga gitu dari pengalaman sekolah kehidupan menjadi seorang sales dengan segala keseruan dan pink and blue-nya juga gitu. Itu sangat memungkinkan Anda memiliki career path yang bagus gitu. Anda bisa menjadi seorang negosiator, sosiolog, CEO gitu, atau punya bisnis sendiri gitu, punya ya entrepreneur kayak gitu, atau bisa juga menjadi motivator kayak gitu. Banyak sekali tokoh-tokoh sukses di dunia itu dia mengawali karir cemerlangnya dari seorang sales. Seperti misalnya Warren Buffett, salah satu dari 5 orang terkaya di dunia, CEO Berkshire Hathaway pernah menjadi sales representatif. Di usianya yang masih muda, Warren sudah berbisnis dengan berjualan permen karet, majalah mingguan, juga minuman Coca-Cola. Kemudian menjual sekuritas di Buffett Folk and Company. Dia memperoleh banyak pengalaman dalam penjualan dan investasi, kemudian membeli saham dan akhirnya mengakuisisi Berkshire Hathaway dan menjadi CEO pada tahun 1970. William C. Weldon memulai karirnya sebagai sales representatif di Johnson & Johnson di divisi farmasi. Ia menjadi kepala operasi farmasi pada tahun 98 dan pada tahun 2022 ia menjadi CEO. Meski banyak tantangan, ia mampu meningkatkan pendapatan perusahaan selama masa jabatannya. Dia pensiun sebagai ketua pada tahun 2012. Samuel Palmisano mulai bekerja sebagai sales representatif di IBM pada tahun 1973. Dia sangat berbeda dengan yang lain, sehingga bisa menjabat sebagai CEO IBM antara tahun 2002 dan 2011. IBM tumbuh sebagai perusahaan IT terbesar di dunia di bawah masa jabatannya. Lalu Nick Woodman, pendiri GoPro, dengan kamera petualangan 35 mm. Sebelumnya, dia hanya seorang sales aksesoris. Dengan bermodal pengalamannya, akhirnya dia memahami bahwa orang bersedia membayar untuk gaya hidup. Kemudian akhirnya, strateginya pun terbukti efektif dalam menjual produk tersebut, sehingga membuatnya menjadi miliarder. Jadi, gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah sudah membuat Anda tergoda atau tertarik menjadi seorang sales? Pilihannya yang terserah Anda juga gitu, karena sebetulnya apapun pekerjaan yang kita jalani, kalau itu memang sudah menjadi keputusan dan keyakinan kita, ya jalani aja gitu. Tapi di bidang sales itu punya cerita lain. Oke, thank you.